Ini adalah Pak Abu dan istrinya yang bernama Ibu Esih. Mereka berdua adalah pedagang ayam bakar yang sudah lama berjualan di area itu. Pak Abu dengan lemasnya melihat ke samping tempat mereka berjualan. Terlihat sepasang penjual ayam bakar yang sedang melayani pembelinya. Mereka adalah Pak Dedi dan Bu Ani. Ternyata mereka penjual ayam bakar yang baru di tempat itu. Bu, kenapa ya penjual sebelah itu langsung rame? Padahal mereka baru buka loh. Iya ya Pak, padahal kita udah lama berjualan, tapi kita kalah ramenya. Karena apa ya? Jangan-jangan mereka pakai pesugihan. Masa warung baru buka langsung rame? Pak, jangan seudon dulu. Mungkin ayam bakar mereka memang enak. Iya, tapi kan aneh juga Bu. Biasanya kan butuh waktu untuk dikenal orang. Iya juga sih Pak. Ya, tapi kita harus berpikir positif aja Pak. Tetap aja Bu, Bapak curiga ke mereka. Udah Pak, jangan mikir yang aneh-aneh. Setiap hari jualan Pak Dedi dan Ibu Ani semakin ramai saja. Tapi di sini ada yang aneh dengan Pak Dedi dan Ibu Ani. Setiap hari mereka berjualan, selalu saja disisakan satu ekor ayam bakar dan tidak pernah mereka jual. Halo Pak Dedi, saya mau beli ayam bakarnya dong, 1 ekor. Maaf Mas, ayamnya sudah habis. Ini masih ada 1 lagi Pak Dedi, gimana sih? Maaf Mas, yang ini nggak dijual. Lah, kenapa nggak dijual? Biasanya saya selalu sisihkan 1 ekor untuk dibawa pulang Mas. Oh gitu ya Pak Dedi, jadi memang udah kebiasaan begitu? Ya Mas, memang sudah jadi kebiasaan kita begitu. Oh ya udahlah, lain kali saya beli lebih awal aja. Betul Mas, datang lebih awal aja biar tidak kehabisan. Terima kasih ya Mas. Mendengar percakapan Pak Dedi dan pembeli itu, Pak Abu semakin yakin kalau Pak Dedi itu melakukan pesugihan. Bu, dengarkan obrolan mereka. Bapak yakin mereka itu melakukan pesugihan? Tapi masa sih Pak? Mereka begitu? Tadi dengarkan apa kata mereka. Mereka selalu sisihkan 1 ekor untuk dibawa pulang loh. Buat apa coba? Pasti itu buat pesugihan. Tapi Pak, mungkin ayam itu buat anaknya atau apalah. Ibu belum tahu kalau mereka itu belum punya anak Bu. Bapak yakin ayam itu untuk pesugihan. Kalau mereka begitu, ngeri juga ya Pak ya. Kita harus hati-hati. Makanya kayaknya kita harus lakukan sesuatu sebelum terlambat. Apa itu Pak? Nanti Bapak pikirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam, kenapa? Kelihatannya kamu sedih. Saudara saya sakit Pak Abu setelah dia makan ayam bakar yang dia beli semalam di depan. Wah, yang saudaramu beli itu bukan dari warung saya loh. Itu dari warung sebelah. Terus kenapa? Aku dengar warung sebelah itu melakukan pesugihan. Mungkin saudara kamu jadi korbannya. Masa sih Pak Dedi melakukan pesugihan? Jika benar, itu bisa meresahkan warga loh Pak. Maka dari itu, kita mesti hati-hati. Ya, mungkin kita bisa laporkan ke polisi kalau ada gelagat yang aneh dengan Pak Dedi. Iya juga Pak Abu. Bu, aku mau pergi sebentar ya, mau antar makanan. Iya Pak, hati-hati di jalan. Jangan sampai orang-orang tahu. Iya Bu, tenang aja. Aku udah jaga rahasia ini baik-baik kok. Kalau sudah antar makanan, cepet pulang ya Pak. Iya Bu, kalau sudah anterin aku langsung pulang Bu. Ya sudah Pak. Semoga semuanya lancar ya Pak. Amin. Makasih Bu doanya. Ternyata diam-diam Pak Abu mendengarkan percakapan mereka. Dan Pak Abu pun memutuskan untuk mengikuti Pak Dedi kemana Pak Dedi pergi. Saya sudah duga dia pergi ke kuburan untuk ritual pesugihan. Dadang, semalam saya lihat Pak Dedi ke kuburan sambil bawa ayam. Hah? Serius Pak Abu? Ngapain Pak Dedi malam-malam ke kuburan? Bawa ayam lagi? Kan sudah saya bilang, saya curiga kalau Pak Dedi itu melakukan pesugihan. Menurut kamu gimana? Waduh, kalau benar begitu bahaya dong Pak. Ya makanya dari itu, mending kita kasih tahu warga aja, biar kita demo warungnya. Tapi tahan dulu Pak, apa benar Pak Dedi begitu? Takutnya salah paham loh Pak. Ya nggak ada salah aja, waspada dan cepat tahu kan benar. Iya juga sih Pak. Oke lah, nanti malam kita bertindak Pak. Gitu dong, kita gak mau ada korban lagi seperti saudaramu kan. Benar Pak Abu, kita gak mau ada korban lagi. Dagang pun menceritakan ke semua warga bahwa Pak Dedi melakukan pesugihan.
Dan Danang pun mengajak para warga untuk mendemo warung Pak Dedi dan Ibu Ani. Benar saja, malam harinya para warga berkumpul di warung Pak Dedi untuk memprotes apa yang telah dilakukan Pak Dedi. Dan warga meminta untuk menutup warung Pak Dedi atau warga akan membakar warungnya. Bu, lihat, ternyata emang benar kan warga itu melakukan pesugihan. Iya Pak, aku juga gak nyangka warga sampai demo segala. Lihat, mereka panik, senang sekali rasanya. Tapi Pak, kasihan juga kalau mereka salah tuduh. Bagaimana kalau coba gosip? Pasti itu benar, Bu. Iya Pak, tapi Bapak nggak ikutan kan nyebar gosipnya? Tenang aja, Bu. Kita hanya penonton yang menikmati pertunjukan. Akhirnya aku bisa tidur enak malam ini. Pak Dedi, Bu Adi, kami tahu kalau kalian itu melakukan pesugihan di warung ini. Iya, buktinya dengan kalian selalu laris-manis, padahal kan kalian baru buka. Astagfirullahaladzim. Dari mana berita itu? Kami dagang dengan jujur. Iya, kita dagang dengan jujur dan selalu berusaha memberikan yang terbaik buat pelanggan. Tapi kita sudah ada saksinya, melihat Pak Dedi melakukan pesugihan. Betul, semua orang sudah ngomongin ini. Itu hanya gosip, kita tidak pernah bermain dengan hal-hal begitu. Kami hanya ingin usaha kami maju dengan cara yang baik. Kami tidak salah bicara Pak Dedi, apalagi saksi sudah ada. Dan jika kalian terus menyangkal, kami akan bertindak. Kami akan bakar warung ini. Kami tidak takut. Silahkan periksa usaha kami. Apa kami melakukan pesugihan? Udahlah, mana ada maling aku. Pak Edi dan Bu Ani merasa tertekan dengan apa yang dituduhkan warga. Dan di saat waktu yang tepat, Pak Dedi mendapat bantuan karena Pak Ustadz datang ke warung Pak Dedi untuk menjelaskan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Jali, saya harus jelaskan sesuatu. Kalian semua itu salah paham. Iya Pak Ustadz, salah paham bagaimana? Pak Dedi itu tidak melakukan pesugihan seperti yang kalian dengar. Jadi, ayam yang dia bawa itu bukan untuk pesugihan. Bukan, Jali. Ayam itu untuk anak yatim yang ada di rumah saya. Pak Dedi mau bantu anak itu. Iya, saya mau angkat anak itu menjadi anak saya. Karena saya belum punya anak, Mas. Wah, saya salah paham. Hebat Pak Dedi. Saya minta maaf ya Pak Dedi. Oh begitu. Maaf Pak Dedi, saya terlalu cepat menilai. Gak apa-apa Bang Jali. Yang penting kalian udah tahu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa motornya mogok? Apa-apa Pak Abu, cuma bersih-bersih aja. Oh iya Nana, semalam bagaimana? Pak Abu, ternyata nggak ada bukti kalau Pak Dedi itu melakukan pesugihan. Masa sih? Kok bisa gitu? Iya Pak Abu, yang Pak Abu lihat salah. Padahal saya lihat sendiri loh. Maaf Pak Abu, jangan hasut saya lagi ya dengan bertanya kebenaran. Oh maaf Nana, bukan maksud saya begitu, tapi... Sudah Pak Abu, sudah. Saya mau lanjut bersihkan botol lagi. Iya Danang. Terima kasih banyak Pak Dedi, Bu Adi, udah ngangkat Adi sebagai anak kalian. Sama-sama Adi. Kami juga sangat senang kamu jadi anak kami. Iya Adi, kamu udah kami anggap sebagai anak kandung kami sendiri. Terima kasih. Boleh tidak Adi panggil kalian dengan ayah dan ibu? Tentu saja boleh Adi. Kami malah senang kamu panggil kami begitu. Betul Adi. Mulai sekarang kita adalah keluarga. Terima kasih ayah, ibu. Adi sangat senang banget. Kami juga senang banget Adi. Iya Adi. Siap. Rencana hasut si Danang gagal. Mau gak mau, harus cari cara lain. Pokoknya kali ini rencananya gak boleh gagal. Karena rencana menghasut para warga gagal, akhirnya Pak Abu pun pergi ke tempat para dorpa atau dukun untuk meminta bantuan supaya membuat bangkrut saingannya itu. Saya butuh bantuan lagi. Pengen dekat saya makin laris. Tolong bikin mereka bangkrut. Abu, apa kamu lupa? Tumbal yang dulu saja belum kamu lunasi. Sekarang kamu mau buat usaha orang bangkrut. Masalah itu nanti saya bereskan Mbak. Yang penting sekarang saya gagal saya buat jadi bangkrut. Abu, kamu harus paham. Tumbal ini sangat penting. Kamu jangan main-main. Iya Mbak, iya. Nanti saya cari tumaja lagi. Jangan janji-janji saja Abu. Saya ingatkan, kalau kamu tidak membayar, akan berbalik ke kamu. Iya Mbak, saya kecil tua aja. Saya kalian nama yang sekarang, tapi apa bisa bantu saya dulu Mbak? Saya bisa bantu. Tapi ingat, harus ada tumbalnya. Iya Mbak, saya paham. Pak Dedi, saya pesan ayam makannya 2. Saya pesan 1 ekor Pak. Saya juga pesan 1 ekor. Oke, ditunggu ya semuanya.
Kenapa kau kemari? Mana tumbalku? Nanti aku carikan. Sudah terlambat. Gantinya kuisap darah kau. Pak Abu pun keesokan harinya ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya. Selama ini ternyata Pak Abu lah yang melakukan ritual pesugihan itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.